Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan. Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan diseminasi hasil dari kegiatan diklat ya, yang sedang kami laksanakan, yaitu tentang digitalisasi pembelajaran. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan modul pembelajaran yang berkaitan dengan aspek asesmen pembelajaran digitalisasi atau asesmen pembelajaran digital. Baik, asesmen pembelajaran digital. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai pengertian dari asesmen. Menurut Profesor Dr. Anita Yus, MPD, yang dimaksud dengan asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak, serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Nah, itu berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Anita Yus, MPD. Baik, kalau tadi kita membahas mengenai pengertian dari asesmen, sekarang bagaimana menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, ini sebagai tujuan utama dari asesmen ya, rekan-rekan, bahwa dalam kurikulum Merdeka ini untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, kompetensi ini mencakup keterampilan, aspek pengetahuan maupun sikap yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, itu semua tercover dalam kegiatan asesmen. Dengan menilai pencapaian kompetensi tersebut, nanti guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Next. Kemudian memberikan umpan balik yang efektif. Nah, ini juga termasuk ke dalam salah satu tujuan dari asesmen dalam kurikulum Merdeka. Ya. Tidak hanya sebatas mengukur kemampuan dari peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, tentunya guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan serta kekurangan dirinya dan memberikan rekomendasi untuk bagaimana agar dapat meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensinya tentunya. Nah, selanjutnya meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen dalam kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ya. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Next, baik. Kemudian berikutnya yang keempat adalah mendorong pengembangan diri peserta didik. Dalam tujuan kurikulum Merdeka, di sini untuk mendorong pengembangan diri peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik tentunya dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkannya. Itu seperti itu. Next. Nah, sekarang tujuan asesmen ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Jadi dapat berpengaruh terhadap peserta didik maupun terhadap kita sebagai pendidik. Next. Nah, silakan rekan-rekan bisa mengamati ya gambar yang ada di depan. Di sini kira-kira rekan bisa memilih mana kira-kira yang lebih menarik bagi siswa. Nah, apakah gambar 1 atau gambar 2? Gambar 2. Tentunya rekan-rekan bisa menjawab gambar 2 ya, karena memang dalam dunia pendidikan tentunya harus seiring dengan perkembangan zaman.
ya. Kita dalam perkembangan zaman sekarang tentunya kita sudah masuk di dalam era digitalisasi. Nah, oleh karena itu pendidikan pun harus ikut seiring. Ya. Makanya kita tidak lagi nanti dalam pembelajaran seperti di gambar 1. Ya. Tentunya kita harus lebih menyesuaikan. Kita usahakan seperti dalam gambar 2. Ya. Supaya apa? Ya zaman sekarang kita kalau melihat siswa ya atau anak, ya yang namanya gawe sudah tidak aneh. Oleh karena itu silakan kita dalam memberikan pembelajaran menyesuaikan dengan perkembangan yang sekarang sedang istilahnya mengacu kepada hal-hal yang bersifat digital. Baik, next. Nah, ya ini apakah Bapak dan Ibu melarang siswa membawa smartphone ke sekolah? Ya, kalau memang melarang, tentu apa yang mendorong Bapak dan Ibu membuat kebijakan seperti itu? Nah, tentunya kalau kita renungkan, mungkin kita akan lebih condong memilih yang mana? Apakah anak kita fasilitasi untuk bisa membawa gawe atau smartphone, ataukah kita tetap seperti pola lama, ya, seperti pembelajaran lama, ya, anak kita larang menggunakan smartphone, ya. Tentunya mungkin benar kata Pak Rohim, ya, bahwa dalam perkembangan sekarang alangkah lebih baiknya, mungkin lebih bijak kita bisa membolehkan anak untuk membawa smartphone, ya. Karena kita mencoba untuk mengambil sisi positifnya barangkali di sini, ya, dalam perkembangan dunia pendidikan. Baik, next Pak. Oke, asesmen pembelajaran digital menurut Pak Ramadhani, ya, perkembangan asesmen ya dalam pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Ya. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Nah itu. Jadi dalam perkembangan sekarang ini banyak rekan-rekan kita yang ketika dalam melakukan pembelajaran termasuk di dalamnya kegiatan penilaian dan asesmen itu sudah mencoba ya menggunakan perangkat-perangkat digital ya. Sehingga tidak lagi kita menulis dan lain sebagainya. Nah, jadi kita coba sekarang mengikuti perkembangan zaman. Oke, next Pak. Nah sekarang kita mengelola asesmen digital dengan Quizizz. Quizizz ini merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Nah, platform ini ya bisa digunakan untuk media pembelajaran. Tapi tentunya Quizizz ini bukan satu-satunya ya. Ada lagi ya aplikasi yang lain, diantaranya adalah Kahoot, Wordwall, dan tentunya masih ada lagi. Next Pak. Oke, sekarang Quizizz dan kelebihannya. Quizizz ini dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Dalam Quizizz juga dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung ataupun bersama-sama. Dapat pula Quizizz dijadikan sebagai PR sehingga dapat dikerjakan tentunya dengan waktu yang fleksibel ya, misalnya kapan saja dan di mana saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Jadi itu dalam Quizizz memang sudah ditentukan ya oleh si guru tersebut. Kemudian kelebihannya apa saja? Yang pertama di Quizizz ini memiliki berbagai fitur untuk membuat presentasi pembelajaran. Ya, kita membuat modul ya yang di dalamnya kita manfaatkan untuk aspek asesmen, kita bisa memanfaatkan Quizizz ya. Kemudian yang kedua, memiliki banyak template yang siap pakai, siap digunakan di dalam Quizizz, sehingga memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, ini sudah otomatis memiliki analisis hasil asesmen siswa. Gitu ya. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi. Nah, karena di sini sudah ada
di dalam kuisis ini bisa menganalisis hasil dari asesmen siswa. Kemudian yang keempat adalah dapat digunakan oleh pendidik, baik itu dari tingkat PAUD sampai ke jenjang yang lebih tinggi, ya, di perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kelima, pengaturan waktu dalam kuisis lebih fleksibel seperti yang ada di atas itu, ya. Kemudian yang terakhir yang keenam di sini, aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan, ini bisa kita menggunakan gambar ataupun kita bisa memasukkan meme-meme lucu, ya, supaya lebih segar tampilannya dalam setiap pertanyaan. Oke. Kemudian di sini membuat kuis di kuisis, ya, membuat kuis di kuisis. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita masuk ke alamat yang tertera di depan ini, yaitu quizzes.com, ya. Kemudian setelah itu baru kita klik register. Setelah selesai, ya, sukses kita masuk ke register, baru kita klik teacher, ya. Setelah itu selesai, baru kita isi kotak sesuai permintaan dan seterusnya setelah itu. Oke, next Pak. Nah, sekarang kita membuat kuis di kuisis yang kedua, ya. Yang pertama, klik buka pembuat kuis. Kita klik dulu. Kemudian yang kedua, baru kita masukkan nama kuis yang akan dibuat. Misalnya, ya, kuis pembelajaran yang pertama atau yang kedua dan seterusnya. Kemudian pilih bahasa, ya, apakah bahasa Cirebon? Kalau ada, ya, tapi tentunya dalam perangkat istilahnya di HP dan lain sebagainya masih belum kompatibel, ya, kayaknya belum ada. Paling antara bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ya, barangkali bahasa Indonesia. Kemudian masukkan gambar jika kita memerlukan, bisa. Lalu klik simpan. Lalu berikutnya langkah yang ketiga adalah klik buat pertanyaan baru, ya. Untuk apa? Untuk memulai membuat pertanyaan. Dan yang keempat, kita akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini, ya. Maka next. Nah, ini seperti ini, ya. Silakan nanti membuat pertanyaan sebanyak yang Anda inginkan. Nah, jika sudah, silakan klik selesaikan kuis, lalu isi nilai dan pilih relevansi mata pelajaran. Kemudian pilih kelas, ya, kelas berapa, lalu pilih subjeknya, ya, yang relevan, ya. Silakan pilih kuis tentang apa. Baru, nah ini seperti yang ada di sini, ya, tampilan layar yang sebelah kanan merupakan tampilan soal yang akan muncul di handphone siswa. Nah ini, ya, seperti yang ada di depan, ya, rekan-rekan. Oke, next Pak. Sekarang bagaimana cara kita memberikan pertanyaan kuisis kepada siswa? Ada beberapa langkah, ya. Yang pertama, langkah pertama adalah klik permainan langsung. Setelah masuk, baru kita langkah yang kedua adalah melakukan pengaturan, ya. Seperti kalau untuk warna hijau misalnya, pertanyaan akan acak misalnya dibuat hijau, ya. Kemudian jika warna hijau lagi misalnya jawabannya akan diacak lalu dibuat dengan hitam misalnya, itu silakan. Lalu buat hitam dan seterusnya, ya. Jadi fleksibel, ya, diatur sendiri. Lalu langkah yang ketiga, ya, setelah selesai kemudian tekan silahkan lanjutkan, maka kuis siap untuk diberikan kepada siswa. Itu seperti itu. Next Pak. Nah ini bagaimana nanti cara kita bisa untuk mengikuti kuis dalam kuisis. Yang pertama adalah enter, kita masuk ke join, ya, join.quizzes.com. Nah, lalu baru kita klik ikon gabung, ya, untuk bisa masuk tentunya. Lanjut Pak. Nah, kemudian setelah kita gabung nanti
mintalah siswa untuk memasukkan kode permainan. Nah, setelah itu masukkan nama mereka ya untuk siswa yang telah bergabung. Next Pak. Nah, ya. Kuis dapat dimulai ya setelah langkah tadi. Nah, setelah siswa bergabung, kuis dapat dimulai setelah semua siswa mengikuti kuis. Guru hanya perlu mengklik mulai. Nah, setelah gabung klik mulai, kita sudah bisa melaksanakan kuis tersebut. Next Pak. Nah, oke. Saya rasa itu ya rekan-rekan Bapak ya untuk modul pembelajaran yang kaitannya dengan asesmen pembelajaran digital. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sekarang kita coba bagaimana cara membuat modul pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya. Pertama, rekan-rekan, kita bisa masuk ke atau login ke Canva. Ya, setelah login nanti akan ketemu dengan layar seperti ini ya, berandanya. Lalu kita masuk buat desain di pojok kanan sebelah atas. Nah, kita klik buat desain, kita klik, kemudian kita pilih video. Oke, untuk membuat video pembelajaran ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih ya gambar-gambar template yang ada di sini ya. Tentunya kita maksimalkan yang gratis saja dulu ya. Karena di sini ada dua macam, ada yang gratis, ada yang pro ya. Yang pro ini nanti yang bayar ya, premium ya. Nah, ini kita maksimalkan yang gratis saja. Nah, ketika sudah diklik akan masuk seperti ini nanti. Kita bebas ya, tinggal pilih mana saja. Kemudian kita bisa buat huruf dan lain sebagainya di sini. Atau kalau misalnya tidak ingin susah, mungkin rekan-rekan bisa membuat dulu di dalam Word. Kita tulis kalimatnya apa, nanti tinggal copy paste saja. Tinggal masukkan di sini, plug saja seperti itu, copy paste. Kalau tidak pun tidak apa-apa, tinggal diedit saja ya. Lalu kita ganti dengan kata-kata yang baru. Nah, seperti itu. Baik, nanti proses seperti itu ya. Kalau misalnya mau tambah halaman ya, slide berikutnya kita tinggal klik tambah saja plus. Nah, nanti akan muncul. Kita pengen template yang baru, misalnya yang berbeda dengan sebelumnya, tinggal pilih saja apa yang ada di sebelah kiri tersebut. Nah, seperti itu. Terus sampai selesai sampai akhir. Ya. Baru berikutnya, ketika ini sudah selesai, ya, kita bisa nanti diklik di sini di bagian bagikan. Nah, apabila kita ingin mengunduh, kita bisa unduh di sini, klik bagian unduh. Itu sudah selesai. Ya. Tapi kalau misalnya dalam rangkaian tadi ketika kita buat, ya, mau disisipkan musik, ya, maupun suara, kita bisa nanti setelah selesai kita membuat slide, ya, dari awal sampai akhir, baru kita masuk ke bagian unggahan. Nah, kita klik yang sebelah kiri, nah, bawah ya itu unggahan. Kita klik. Nah, kemudian itu ada unggah file atau rekam diri Anda. Apabila untuk musik, ya, tentunya kita sudah menyiapkan file dulu, ya, baru kita nanti unggah file. Tapi ingat rekan-rekan ya, untuk musik ini tidak semuanya bisa nanti untuk diupload di dalam YouTube, ya, karena manakala kita mau mengupload ke YouTube, apabila di situ ada yang memiliki hak cipta, maka di YouTube akan memberikan apa-apa. Biasanya tidak bisa untuk diupload karena ada kemungkinan nanti ke belakangnya barangkali punya masalah. Nah, oleh karena itu kita cari saja musik-musik yang kira-kira tidak ada hak ciptanya. Ya.
dari atau yang ada gratisan. gitu. Iya, modelnya seperti itu. Nah, itu. Jadi siapkan dulu untuk file musiknya. Nah, kalau sudah, nanti setelah unggah akan masuk nanti di sini di kolom yang sebelah ini, ya. Masuk musik yang kita unggah tadi. Baru setelah itu kita geser, kita tarik, kita masukkan ke sini, ya, di bagian slide tersebut. Nah, ya, nanti masuk musiknya di situ. Nah, apabila tiap slide punya musik masing-masing, ya kita tinggal caranya seperti tadi, kita tarik saja plak-plak situ di bawahnya. Kemudian apabila kita ingin mengisi suara, ya, kita sama prosesnya dengan kita mengisi musik. Ya, ada dua macam. Kita bisa merekam langsung, yaitu dengan di bawah unggah file itu ada rekam diri Anda. Nah, itu bisa kita klik. Lalu kita memulai untuk melakukan perekaman. Ya. Kalau misalnya tidak ingin ribet, kita bisa merekam suara kita terlebih dahulu di dalam smartphone, ya. Setelah itu baru hasil rekaman kita unduh, ya, kita masukkan ke situ. Jadi prosesnya nanti sama dengan apabila kita memasukkan atau mengunggah musik, modelnya seperti itu. Nah, kemudian untuk berapa durasinya untuk masing-masing slide, nah ini bisa diatur, ya. Nanti di bawahnya ada warna di sini, ya. Kemudian kita bisa mengatur ringnya untuk panjang slide-nya ini berapa, jaraknya, durasinya. Nah, kita tinggal tarik saja di sini. Nah, itu menyesuaikan dengan berapa lama durasi dalam kita membacakan untuk masing-masing slide-nya. Itu seperti itu. Berarti antara slide dengan suara kita bisa atur sendiri, Pak? Betul, seperti itu, ya. Ini lebih enak. Kalau kita sudah masuk ke sini, tentunya kita akan sangat tertantang untuk mencoba dan mencoba terus, ya. Seperti itu, bagus sekali. Untuk proses selanjutnya nanti sama, kita klik bagikan kalau sudah terisi semua, lalu kita unduh. Gitu. Itu sudah selesai kalau itu. Nah, kalau sudah sudah diunduh, baru nanti kita upload ke YouTube. Nah, seperti itu. Nanti kenapa kita upload di YouTube? Nah, anak-anak nanti dalam kegiatan proses belajar mengajar, kita tinggal mengarahkan saja kepada anak. Anak bisa belajar dari rumah, tidak harus belajar ketika saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lebih fleksibel. Itu seperti itu. Baik. Itu saya rasa dalam proses pembuatan modul pembelajaran. Nah, ini nanti rekan-rekan mencoba untuk membuat modul pembelajaran, ya, dengan tema asesmen pembelajaran digital. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana caranya memasukkan file suara yang sudah saya bikin, yang sudah saya rekam, terus yang ada di laptop ini untuk masuk ke aplikasi Canva? Oke, baik, terima kasih dari tadi apa yang ditanyakan, bagaimana cara memasukkan suara, ya Pak, ya, Iya. ke dalam slide yang sudah dibuat, ya. Nah, ini ada dua cara, Pak, dalam memasukkan suara, ya. Cara yang pertama yaitu kita bisa unggah file, Pak, ya. Tapi terlebih dahulu Bapak sudah merekam suara dulu. Iya. Nah, rekam dulu suaranya lewat HP, kemudian masukkan ke dalam downloadan yang ada di laptop, ya. Kemudian baru ini klik unggah file. Setelah klik, nanti dia akan meminta file yang akan diunggahnya. Nah, kita cari, kebetulan tadi sudah disiapkan di bagian download, Pak, ya. Iya. Ya. Bagian download. Oke, nah ini dari yang sudah di download ini nanti kita
klik ya, kita masukkan karena tadi kan sudah minta untuk unggah file ya. Iya. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah merekam. Nah, dari apa yang sudah diunggah, ini nanti terekam di sini ada semua nih yang sudah pernah kita unggah. Nah, baru kalau sudah terunggah di sini, kita bisa tarik ke sini, ya. Kita tarik. Nah, ini baru kita letakkan di slide, ya. Kita letakkan. Ya. Nah, ini berarti sudah masuk ini. Iya. Ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ya. Kita lihat ininya. Nah, oke, suaranya, volumenya. Nah, itu seperti itu. Oke. Gitu. Jadi seperti itu Bapak ya. Nah, mangga nanti proses tahapan seperti itu silakan untuk slide selanjutnya. Ya, gitu. Paham ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Demikian rekan-rekan ya, dari apa yang sudah saya sampaikan itu merupakan tugas dari kegiatan diklat yang selama ini sudah saya ikuti ya, yaitu dengan cara bagaimana kita mendiseminasikan kegiatan diklat tersebut agar bisa mengibas kepada rekan-rekan. Barangkali itu saja. Terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri maupun rekan-rekan, sehingga nanti rekan-rekan bisa melakukan kegiatan belajar mengajar semakin lebih efektif dan semakin lebih bervariatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.